kita semua masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Women of Impact diadakan sebanyak 2 kali setiap bulannya, yaitu setiap hari Selasa, minggu kedua, dan minggu keempat. Saya menyambut para ladies yang baru bergabung di ibadah online service. Ibadah hari ini dilayani oleh Pastor Rubin Ong dengan tema Kemurnian Hati. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup. Percaya Dia sanggup melakukan segala perkara. Jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari kekhawatiran, ketakutan setiap kita. Mari sembah, puji Dia dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Come on, hallelujah. My God is greater than my pain. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Come on. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Yeah. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang berkuasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Yeah. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Yeah, yeah. Come on, church, my God is greater than my being, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang berkuasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus mati bagi kami, bangkit bagi kami. Dia memberikan rohnya yang ajaib dalam hidup kami. Roh Kudus yang percaya, mari angkat tanganmu. Come on. Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Yeah. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Come on. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Come on. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Yeah. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat.
kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ini yang jadi iman kami sama-sama ya Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya ya Allah. Curahkan kuasa-Mu, mujizat terjadi. Curahkanlah with your faith. Curahkan kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan. Urialabaya Urialabaya Shando. Urialabaya Shande. Shalalabalabala. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Oh, your glory, God, is what our heart longs
blood displays and feel the mercy. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Ya, shalom ibu-ibu semua yang ada di Women of Impact dari WPI Tapak Siring, apa kabar? Ya, shalom buat kita semua. Ini sebuah kepercayaan buat saya untuk melayani di ibadah online pada hari ini. Terima kasih buat para pengurus yang ada, tentunya ada Ibu Lingling, ada Ibu Evelyn, ada Cik Lea, dan tentunya semua pengurus yang ada di Women of Impact ini. Nah, izinkan saya berbagi hari ini untuk apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Yang mau katakan amin. Ya, nah, ibu-ibu, saya dikasih tema seputar tentang hati, ya, talking about heart, ya. Nah, saya hari ini ingin coba sampaikan tentang lebih spesifik kepada kemurnian hati, ya, jadi hati yang murni. Ya, kata hati yang murni itu berasal dari kata tahor sebetulnya, ya. Itu dari kata itu muncul kata tahir, itu hati yang bersih, ya, sama saja hati nurani yang murni, ya. Yaitu definisinya adalah sebuah keadaan hati di mana tidak ada produk setan di dalamnya. Tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan, tidak ada keegoisan. Itu hati yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, saya hari ini coba akan bacakan Kejadian pasal 22. Ini adalah tentang narasinya, ya, ini ceritanya tentang kepercayaan Abraham diuji, ya. Ujiannya sebetulnya yang paling berat ada dua. Yang pertama waktu harus mengusir Ismail dan Hagar, harus melepaskan mereka, dan tapi yang kedua yang lebih berat adalah ketika anak perjanjian yang mereka dapat bukan dengan kekuatan mereka, namanya Ishak, kemudian harus dipersembahkan di Gunung Moria. Tuhan yang perintahkan, kan. Nah, kita coba baca dari ayat 1, Kejadian 22 sampai ayat yang kelima saja, ya. Ibu-ibu nanti bisa melihat mungkin di screen ditampilkan, ya. Tapi Alkitab berkata begini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kata ya Tuhan di sini sebetulnya artinya adalah siap, ya, itu seperti seorang anak buah terhadap pimpinannya, siap, gitu, ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, saya kalau berkata Abraham ini sebetulnya gambaran dari kekristenan yang normal, kekristenan yang sesungguhnya. Sebab waktu itu kenapa? Waktu itu belum ada bangsa eksklusif. Ya, belum ada Israel, kan? Belum ada kemah suci, liturgi dan sebagainya. Belum ada cara-cara ibadah yang bersifatnya ibadah liturgi, ya, atau latreo, itu ibadah yang bersifatnya liturgis begitu, ya. Tapi waktu itu kalau saya lihat Abraham itu berbicara sama Tuhan as a friend, sebagai seorang sahabat yang ngobrol lagi di jalan, lagi di kemah, lagi dia melakukan aktivitas, tiba-tiba Tuhan menjumpai dia dan kemudian mereka melakukan dialog antara Tuhan dengan Abraham. Nah, saya harus katakan kekristenan harusnya begini, bahwa kekristenan itu adalah gaya hidup 24 jam, secara alamiah, tidak dibuat-buat, ya, tidak bersifat
hanya sekedar liturgis yang ya merupakan kayak tradisi, walaupun liturgi ya kita perlukan waktu kita lagi ada di ibadah misalnya untuk pengaturan ya. Nah, tapi kehidupan yang sangat alamiah, yang apa adanya, yang spontan ya dalam kehidupan sehari-hari, kan kekristenan itu memang cara hidup ya ibu-ibu ya. Jadi itu adalah gaya hidup, bukan sekedar cara kebaktian, tapi cara hidupnya bagaimana. Bagaimana mengelola keluarga, keuangan, karakter dan sebagainya ya tentunya. Nah, dari ayat-ayat ini, kenapa sih kok saya mengambil ayat ini? Ini untuk berbicara tentang kemurnian hati. Ya, sebab ternyata prinsip yang pertama adalah ini dia. Bahwa ujian itu selalu mengeluarkan apa yang terbaik di dalam kita. Ya, jadi ujian beda dengan pencobaan. Orang itu dicobai karena keinginannya. Ya, Alkitab katakan bahwa manusia itu dicobai karena keinginannya ya. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai 14 ya. Manusia itu dicobai karena keinginannya. Nah, pencobaan itu selalu mengeluarkan yang buruk dalam diri kita. Yaitu kan Alkitab katakan Allah tidak pernah mencobai, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Kemudian dia dipikat dan diseret olehnya. Ya, kata dipikat itu udah nggak berpikir normal lagi tuh, kata lainnya dipelet kan artinya ya. Nah, ternyata pencobaan itu selalu mengeluarkan yang buruk, karena itu fokusnya hanya pada keinginan, karena orang dicobai karena keinginannya. Jadi jelas ya ibu-ibu ya, tapi kalau ujian itu selalu mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Ya kan? Jadi kalau Tuhan izinkan ada ujian terjadi, itu supaya semua yang terbaik itu keluar dari dalam diri kita. Ya, ada suatu hamba Tuhan berkata begini, ya, dalam sekolah yang formal, sekolah misalnya universitas ataupun kemudian sekolah SMA, SMU maksudnya ya, dalam sekolah yang formal orang belajar dulu baru ada ujian. Tapi ternyata dalam sekolah kehidupan biasanya ini dia prinsipnya, orang ujian dulu kemudian dia baru belajar. Ya. Dia biasanya diuji untuk kemudian dia belajar sabar, belajar menanti-nantikan Tuhan, belajar untuk tetap bersukacita di tengah semua keadaan yang tidak gampang tentunya. Nah, saya tahu Bapak Ibu semua, hati Abraham berat banget, ya kan? Masa sih ini kan anak didapat, susahnya luar biasa. Tadinya kan harapannya Abraham itu ada di Ismail tentunya, karena Ismail juga jangan lupa anaknya Abraham juga. Tapi Tuhan berkata, yang nanti disebut dengan anak yang punya hak kesulungan, yaitu anak perjanjian yang akan menjadi ahli warismu, itu adalah anak yang memang lahir dari perjanjian, anak yang bukan dari kekuatan manusia. Nah, anak itu tentunya menunjuk kepada Ishak kan, Ishak ya, itu anak yang lahir bukan dengan kekuatan Abraham tentunya ya. Nah, saya yakin ini nggak gampang buat Abraham. Ya, Abraham itu pasti beratnya luar biasa. Tapi saya melihat ya, Abraham itu punya respon begitu luar biasa. Alkitab berkata tadi di ayat yang kedua, ya ayat yang ketiga ya, dia bangun keesokan paginya, bangun pagi-pagi, dia siapkan kayu, kemudian dia siapkan semua perlengkapan yang lain, dia pelanai keledai. Nah, itu kemudian saya waktu membaca ayat ini saya sadar begini, ini hal yang menurut saya luar biasa. Ya, ternyata waktu Tuhan uji Abraham, semua yang murni, semua yang baik itu, yang berkualitas itu memang keluar dari dirinya. Ya, nah kita tahu kan bahwa Abraham pun kemudian dengan cara yang sangat taat, ya totally obey, dia itu pergi ke tempat yang memang Tuhan tunjukkan padanya. Dia jalani kemana Tuhan mau untuk dia pergi kan. Ya kalau orang tidak punya kemurnian hati kan maunya pergi ke tempat yang dia mau. Tapi Alkitab berkata ayat yang ke-3 itu ya, bagian B, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Padahal tempat itu nggak enak, itu tempat pengorbanan. Tapi kita harus tahu ini adalah sebuah gambaran daripada nanti penyaliban Yesus ya, yang terjadi sekian ribu tahun kemudian. Kita tahu ya. Jadi ini gambaran dari apa yang akan terjadi, sebuah gambaran tentang penebusan dosa dunia. Makanya kan kita tahu di peristiwa ini kalau ibu-ibu nanti baca ceritanya sampai selesai, sebetulnya kan ya Ishak memang diikat, tapi Ishak kemudian tidak disembelih
Karena memang Tuhan stop Abraham. Karena yang disembelih nanti adalah itu tuh, domba yang tanduknya tersangkut pada belukar. Itu berarti raja domba, itu gambaran dari Mesias, gambaran dari raja segala raja, Yesus sendiri yang nantinya kemudian menggenapi pengorbanan untuk menebus dosa dunia ini. Wow, tapi yang saya ingin katakan buat kita adalah ternyata Abraham, bayangkan, dia OB-nya luar biasa. Bahkan kalau kita lihat peristiwa sebelumnya, misalnya ada di Kejadian pasal 13 ya, pasal Kejadian ya tentang Sodom dan Gomora itu, kalau nggak salah ada di Kejadian 13 kan, ya Kejadian 14, Kejadian 14 maksud saya. Di situ dikatakan bahwa Abraham itu waktu Tuhan beritahu bahwa dia akan hancurkan Sodom dan Gomora, Abraham lakukan apa? Abraham tuh ngototnya luar biasa untuk menawar dengan Tuhan. Padahal itu bukan untuk anaknya sendiri, walaupun untuk kerabatnya, keponakannya namanya Lot. Tapi dia mengadakan tawar-menawar. Kan kita tahu kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan melenyapkan itu? Masakan engkau hakim yang adil akan berbuat demikian? Ya kan? Tuhan berkata kalau ada 50 tidak akan. Abraham nawar lagi 45, nawar lagi 40, nawar lagi terus, nawar lagi, sampai kemudian nawar lagi 10. Ya, jadi begini, dia ngotot menawar, padahal itu untuk orang lain kan, maksudnya untuk keponakannya. Tapi ini untuk anaknya sendiri, Abraham tidak lakukan itu. Dia OB, dia taat, ya, dia sungguh-sungguh menunjukkan kualitas yang ada di dalam. Nah, jadi saya ingatkan buat ibu-ibu semua yang sekarang ini, misalnya kita lagi mengalami ujian dalam kehidupan. Kita nggak salah, kita tidak berbuat yang keliru, tapi ada sesuatu yang nggak nyaman yang terjadi pada kita. Ingat, tujuannya adalah supaya Tuhan mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Ya, saya katakan ya, orang kalau nol itu ya nggak bisa diuji. Ya mau ujian, mau diuji apanya, wong kosong kok. Hanya orang yang penuh, hanya orang yang sudah dewasa memang akan mengalami ini. Tapi kan ujian selalu akan membuat kita apa? Go to the next level. Kita akan pergi kepada tingkatan berikutnya dalam kehidupan. Nah, maksud saya begini, tetap responi dengan cara yang benar. Ya, saya belajar dari Abraham. Saya tahu bahwa dia sudah merenungkan Tuhan itu seperti apa. Ya, perjalanan sejarah hidupnya dari mulai dia keluar dari Ur Kasdim sampai kemudian memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyertai dia dengan cara yang luar biasa. Tuhan memberkati. Makanya betul kan ada lagu dulu kan, hitung berkatmu satu-satu. Itu lagu lama sekali ya. Tapi betul memang kita mesti merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan bahwa Tuhan itu tak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Jadi begini prinsipnya sekali lagi. Kemurnian hati itu penting. Sebab ini ujian selalu mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Ya, jadi itu prinsip yang harus kita betul-betul renungkan, ibu-ibu semua. Saya nggak tahu apa yang sekarang ibu-ibu lagi alami dalam kehidupan. Ya, saya tidak pernah lupa dengan satu wanita. Ya, she was blind, dia buta, hidup di abad 18. Dia lahir dan ada di kota New York, Amerika, dari keluarga Puritan, namanya Fanny Crosby. Ya, ibu-ibu mungkin bisa cari di Google tentang orang ini ya. Ya, dia nggak lahir buta, tapi akibat kesalahan dari dokter yang mengoperasi, human error begitu ya. Akhirnya dia buta, sampai meninggalnya dia buta. Orang ejek, orang kemudian sepelekan, orang berkata katanya Tuhanmu hebat kok kamu buta. Ya, tahu jawabannya, dia berkata, saya nanti satu kali melihat, yang saya lihat adalah kekasih jiwa saya, yaitu Yesus di dalam kekekalan. Nah, pertanyaan saya kan untuk ibu-ibu, siapa orang ini? Ya, kalau kita tahu lagu itu tuh, Blessed Assurance, ya, terjemahnya Indonesia adalah aku berbahagia itu. Ya, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kan terjemahan Inggrisnya, this is my story, this is my song. Nah, itu yang mengarang adalah Fanny Crosby. Ya, coba, sudah 200 tahun lagu ini dikarang, sampai hari ini tetap memberkati. Ya, anak-anak kita nyanyikan, nanti cucu kita nyanyikan, dan dia karang seumur hidupnya himne, itu 8.000 himne.
Ya, hebat gak ibu-ibu semua? Dia buta tapi dampaknya kemana-mana. Dia nggak melihat tapi karyanya mempengaruhi seluruh dunia. Miliatan orang dijamah dengan lagu-lagu himne yang Tuhan taruh. Ada lagi lagu Di Jalannya Aku Diiring. Ya, ada banyak, 8.000 himne dia ciptakan. Ya, ibu-ibu bisa belajar dari orang ini. Jadi semua kualitas terbaik itu muncul dalam kehidupan Fanny Crosby ini. Ya. Nah, yang kedua, ibu-ibu semua, kita belajar di ayat-ayat yang tadi kita baca di Kejadian pasal yang ke-22. Tapi yang kedua adalah ini yang saya mau sampaikan buat kita, ya. Bahwa kemurnian hati itu selalu menghasilkan pandangan rohani yang tajam. Jadi kemurnian hati itu selalu menghasilkan pandangan rohani yang tajam. Memandang di sini bukan memandang sekedar fisik, tapi ini memandang pada pandangan batinia, pandangan mentalitas dalam kehidupan. Saya suka sekali kan, nanti ibu-ibu baca ya, waktu kemudian mereka sudah mau mencapai tempat di mana Ishak akan dikorbankan. Ini yang dikatakan Abraham. Ya, dia berkata sama bujangnya, kamu tinggal di sini, kamu tinggal di sini, kami akan sembahyang. Kami berarti jamak, dia dengan Ishak kan. Kami akan sembahyang. Setelah itu nanti kami kembali lagi. Ya, itu kan perkataan yang tajam secara pandangan rohani. Padahal kan dia tahu yang dikorbankan Ishak. Dan Tuhan serius loh menyuruh itu. Nggak main-main, Tuhan nggak bercanda-bercanda begitu kayak kita. Enggak, serius banget. Ya, tapi dia berkata kami akan sembahyang. Kan harusnya nanti aku akan kembali. Dan Ishaknya meninggal. Tapi dia berkata kami nanti akan kembali. Itu perkataan iman itu. Itu perkataan yang tajam, perkataan yang sungguh-sungguh positif, perkataan yang tidak negatif, perkataan yang tidak keluar dari hati yang kecewa. Ya kan? Itu perkataan yang menurut saya powerful itu. Perkataan yang menurut saya luar biasa itu dalam kehidupan. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, seringkali kan begini. Memang betul prinsipnya. What you say is you are. Apa yang saudara katakan itulah saudara. Apa yang ibu-ibu katakanlah itulah ibu-ibu. Ya, sebab mulut ini adalah jendela hati yang ada di luar. Jadi jendela hati di luar itu ada di mulut kita kan. Tapi yang saya mau berikan buat kita adalah perkataannya, dia perkataan yang penuh iman, perkataan yang tidak negatif. Walaupun dia tahu Tuhan serius untuk menyuruh dia. Ya, makanya betul kan. Kalau coba bayangkan. Jadi kalau kita ini negatif dalam kehidupan, itu berarti hati kita udah salah. Ya, sikap kita sudah salah. Ya, saya selalu katakan, dalam Tuhan itu sebenarnya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan pasti berikan. Ya, jadi yang penting memang mari kita kembali kepada respon yang kuat dalam kehidupan kita. Ya, Abraham tahu, secara pengetahuan dia tahu bahwa Ishak korbannya. Makanya nanti ibu-ibu baca ayat-ayat 7, ayat 8, Ishak tanya begini kan, Pap, kayu ada, api ada, korbannya mana? Tahu nggak? Abraham tahu nggak korbannya Ishak? Oh ya tahu. Tapi mungkin kalau Ishak diberitahu saat itu mungkin, wah dia bisa lari kan. Usianya masih belasan tahun, bapaknya udah hampir 100 tahun, ketendang aja terjerembab gimana. Ya itu, tapi nggak mungkin lah ya. Tapi waktu Ishak tanya begitu, tahu nggak jawabannya Abraham? Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan. Nah dari kata itu muncul itu. God is our provider. Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita. Jehovah Jireh kan. Ya dari kata itu muncul kata Jehovah Jireh. Tuhan yang akan menyediakan. Itu muncul di peristiwa itu ya. Makanya saya ingin ibu-ibu semua, yuk mari minta Tuhan terangi hati kita, terangi cara memandang kita. Dan itu semua bisa dilakukan waktu roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan itu kan terang. Segelap apapun gelap, itu terang Tuhan, tak terkalahkan. Bahkan dia bisa bekerja di kegelapan. Ya, saya dapat satu kata-kata quote begitu dari satu teman. Kata-katanya bagus. Kata-kata itu waktu berkisar soal Passover, kebangkitan Yesus. Ya, kita belum lama kan memperingati hari kebangkitannya Yesus, Passover ya, hari Paskah atau ya itu, hari kebangkitan. Nah, kata-kata itu berkata begini, ini kata-kata bagus. Waktu kondisi gelap, ternyata kebangkitan terjadi.
Waktu keadaan gelap, ternyata batu terguling. Waktu keadaan gelap, ternyata Tuhan sedang melakukan sesuatu dan telah menyelesaikan segala sesuatu. Ya, itu kata-kata tajam itu. Bahwa waktu gelap, Tuhan sudah menyelesaikan sesuatu dan telah menyelesaikan sesuatu. Waktu gelap, kubur terbuka, batu terguling, dia bangkit. Makanya saya katakan, yuk minta Tuhan menerangi hati kita. Tuhan mau jamah hati kita untuk tetap punya kemurnian supaya pandangan rohani kita tetap tajam. Yang prinsip yang berikutnya atau yang ketiga adalah kemurnian itu selalu berdampak. Ya, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dengan hebat. Jadi kemurnian hati itu selalu membawa dampak di mana kemuliaan Tuhan itu sungguh-sungguh kita alami begitu luar biasa. Yang percaya katakan amin, ibu-ibu semua. Nah, tadi waktu kemudian Abraham sudah mengikat Ishak, dia udah tarik peso, tapi yang luar biasa. Surga bereaksi. Ya, kita coba lihat ya ayat yang ke berapa itu? Coba kita lihat ayat yang ke-11. Ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Nah, kalau kita melihat malaikat yang berseru itu sebetulnya ini adalah teofani. Ini penampakan Yesus sendiri di perjanjian lama. Itu istilah teologianya adalah teofani. Tuhan menyatakan dirinya ya. Apa yang dikatakan kemudian? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, kata sekarang aku ketahui, kesannya kayak Tuhan gak maha tahu sebelumnya. Enggak, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu banget. Tidak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi ini yang saya katakan, begitu Tuhan itu ketemu orang yang murni hatinya, itu reaksinya surga begitu hebat. Ya, surga bereaksi. Makanya betul ya, kemurnian dan ketaatan hati itu selalu membuat reaksi alam semesta begitu luar biasa, berdampak luar biasa. Kita tahu ya, kan tadi saya katakan peristiwa ini adalah gambaran apa yang akan terjadi di Bukit Golgota, ya, which is itu juga ada di daerah Gunung Moria kan. Wah, waktu Yesus menyerahkan nyawanya, it's finished, sudah selesai. Dia taat dengan kemurnian hati, berkorban. Tahu apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi, kuburan terbuka, ya tirai bait Allah terbelah, tidak ada lagi kasta-kasta di pelayanan. Tuhan lagi berkata semua bisa melayani. Kalau dulu kan hanya keturunan Harun dan Lewi yang melayani. Tapi Tuhan berkata setiap orang diundang untuk terlibat dalam kehendak Tuhan, termasuk ibu-ibu semua. Ya, kemudian sampai ya Kapolresnya Palestina, maksudnya itu centurion itu ya kepala keamanannya Palestina sampai berkata begini, sungguh dia itu adalah anak Allah. Ibu-ibu bisa baca di kitab Markus itu ya. Wow, terjadi dampak yang luar biasa. Langit bereaksi, alam bereaksi, kuburan terbuka, orang-orang mati bangkit, gempa bumi, kemudian apalagi tirai bait Allah terbelah. Itu ketika ketemu ada orang-orang yang punya kemurnian. Nah, saya ingin mengajak kita, peristiwa ini terjadi di Gunung Moria. Apa yang terjadi dengan gunung ini? Kalau kita lihat di 2 Tawari pasal 3 ayat yang pertama, ya saya akan bacakan buat kita semua 2 Tawari pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ibu-ibu bisa baca di screen atau kalau di rumah bawa Alkitab coba dilihat ya. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di mana? Di Gunung Moria. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yaitu di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Di mana bait Allah pertama kali didirikan? The first temple. Ya, first temple itu pertama kali didirikan di Gunung Moria. Itu adalah tempat pengorbanan tadi, di mana kemurnian hati Abraham itu didapat dan dilihat oleh Tuhan. Ya, jadi bait Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan kan. Lambang kemuliaannya, lambang dia menyatakan kuasa dan kasihnya. Itu didirikan di Gunung Moria. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. 2 Tawari pasal yang ke-7, kita ke dari pasal 3 kita ke pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ini waktu pentabisan bait Allah. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit,
memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian itu. Dan apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ayat yang kedua, para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 3, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya apa? Untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, coba, itu kemuliaan Tuhan. Itu yang disebut dengan Shekinah glory. Sampai orang itu bersujud semua. Karena itu seperti awan yang turun. Ya kalau orang berdiri kebentur awan itu, ya bisa berbahaya itu ya. Tapi itu yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Nah itu semua terjadi di mana? Di Gunung Moria. Di mana itu peristiwa Tuhan menemukan seorang yang punya hati yang tulus, hati yang murni. Menarik kemuliaan surga turun sampai generasi berikutnya, sampai hari ini. Nah, saya hari ini berkata, yuk para wanita yang ada di Women of Impact dari GBI Tampak Siring, mari jaga kemurnian ini. Kita akan melihat banyak hal luar biasa yang memang Tuhan sedang siapkan dan akan terus kerjakan dalam hidup kita. Saya berharap dari setiap kita, yuk kita recheck diri kita, terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan satu titik pun. Percayalah Tuhan baik. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu punya rencana yang hebat buat setiap kita. Yakinlah Bapak Ibu semua ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang rencananya tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya sudah sharingkan ini buat ibu-ibu semua. Ya tentunya tanpa menggurui atau tanpa merasa tahu. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh ibu-ibu tetap maju. Satu kali kita akan ketemu di onsite service tentunya. Ya kita bisa berfellowship, kita bisa saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Izinkan saya berdoa hari ini ya. Ibu-ibu dimanapun berada, apapun kondisi kita. Mari taruh tangan di dada kita. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Karapata kasede karamata kasukoto korakalaba. Hakarapata kasede karaba. Hamba berdoa buat semua wanita yang ada di sini. Yang lemah dikuatkan. Yang dahaga dipuaskan. Yang jatuh diangkat kembali. Terima kasih biar firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami tidak mau jadikan firman-Mu hanya sekedar informasi. Tapi menjadi perenungan untuk kami kerjakan. Berkati ibu-ibu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Rubin Ong, firman-Nya sangat memberkati kami semua. Ketika kita sedang mengalami ujian dari Tuhan, Tuhan mempunyai tujuan agar kita mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Mari kita meresponi dengan cara obey, taat, meresponi dengan benar dan positif. Jangan lupa ladies, jika kita diberkati dengan firman hari ini, share link online service hari ini agar bisa memberkati banyak orang. See you ladies and God bless you.